Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jagoan Neon. Ya guys, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya masih dalam keadaan sehat, dan semoga teman-teman di rumah pun selalu dalam keadaan sehat sekeluarga, amin amin ya robbal alamin. Oke guys, jadi pada kesempatan yang baik ini saya mau mereaksi di mana yang lagi rame nih beberapa hari lalu. Federasi sepak bola Malaysia itu terkena sanksi oleh FIFA terkait 7 pemain keturunan Malaysia guys. Bahwasanya Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA itu menyebutkan dokumen pemain tersebut itu palsu guys. Jadi ya, saya juga sedikit bingung ya, kok bisa baru ketahuan sekarang. Lah, ketika Federasi Sepak Bola Malaysia mengajukan dokumen pemain tersebut, kan harusnya dicek dulu ya oleh FIFA ya guys. Ini namanya FIFA kecolongan dong kalau kayak gitu ya kan. Jadi setelah beberapa bulan gitu baru ketahuan bahwasanya dokumen tersebut itu palsu atau manipulasi data atau manipulasi dokumen ya guys. Oke guys, jadi saya menemukan video tersebut dari channelnya Populer John ya. Buat teman-teman silahkan kunjungi channelnya Populer John. Oke guys, tanpa banyak bicara lagi, kita saksikan yuk video berikut ini. Melihat revolusi besar tim nasional Malaysia di tahun ini, jujur aja memang agak bikin kita minder. Federasi Sepak Bola Indonesia harus belajar bertahun-tahun untuk akhirnya mendapatkan pemain keturunan yang berkualitas, menarik perhatian secara bertahap, dan meningkatkan kepercayaan diaspora Eropa. Sedangkan Malaysia cuma jiplak doang mendadak dapat bintang La Liga yang mau langsung bermain. Bahkan sekali menaturalisasi langsung 7 pemain. Gila nggak tuh? Mana naturalisasi? Ya, kalau dilihat dari perekrutannya itu memang janggal juga sih ya. Dalam waktu beberapa bulan itu bisa mendapatkan sekaligus 7 pemain atau 5 pemain sekaligus ya guys, keturunan. Jadi kalau di kita itu kan bertahap ya, 1 ataupun 2 ya kan. Itu pun tapi jelas ya, soal aturan dari FIFA-nya pun jelas soal keturunannya ini. Nah, yang jadi janggal itu ya di situ, Federasi Sepak Bola Malaysia ini merekrut sekaligus 7 pemain keturunan yang sebelumnya itu tidak ada histori dari negara tersebut. Seperti misalkan dari pemain diaspora Argentina yang dinaturalisasi oleh Malaysia, dari zaman prasejarah dulu itu tidak ada historinya. Kalau kita kan historinya ada sama Belanda, misalkan kayak negara Belanda ini menjajah Indonesia selama beberapa puluh tahun ya kan, bahkan sampai ratusan tahun ya kayak menjajah Indonesia. Jadi jelas historinya itu ada. Kalau dari Malaysia ke Argentina kayaknya nggak ada dah. Kalau dari Inggris mungkin ada, karena kan Malaysia itu memang awalnya dijajah sama Inggris kan, seperti itu. Oke, lanjut guys. Dibilangnya keturunan Amerika Latin, sedangkan sejarah penjajahan negeri Melayu gak ada sedikit pun urusannya dengan negara seperti Argentina. Dan pada akhirnya kini terungkap ternyata benar bahwa diaspora Malaysia terindikasi terlibat pemalsuan dokumen. FIFA resmi menjatuhkan sanksi. Tapi kalian tahu nggak? Ternyata beberapa hari sebelum disanksi, Malaysia sudah panik duluan dan menuduh ada sabotase dari negara lain. Termasuk Indonesia disindir. Kini dengan hasil resmi keluar dari FIFA, Erick Thohir cuma bisa ketawa kecil. So inilah cerita di balik kemajuan pesat timnas Malaysia yang akhirnya justru dibekukan FIFA. Bahkan pemainnya diasingkan dari dunia sepak bola, bikin para bos mereka di klub Eropa ngamuk.
Stadion megah Bukit Jalil yang biasanya dipenuhi ribuan supporter dengan teriakan Malaya, Malaya, kini mendadak sepi. Kenapa? Karena kemenangan terbesar mereka tahun ini, kemenangan 4-0 lawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia, ternyata berujung jadi mimpi buruk. Yap, kemenangan yang tadinya dielulukan sebagai bukti kebangkitan Malaysia justru berubah jadi bukti kejahatan. FIFA resmi mengumumkan hasil pertandingan itu terancam dianulir alias dianggap tidak pernah ada. Coba bayangin gimana malunya. Di satu sisi fans Malaysia udah teriak-teriak, ngebully Vietnam, bahkan sempat nyindir Indonesia di media sosial. Sekarang balik arah, mereka yang dipermalukan habis-habisan. Semua bermula di tanggal 10 Juni 2025, malam itu Malaysia tampil gahar. 5 pemain naturalisasi mereka langsung dipasang starter. John Irazabal, Facundo Garces, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado. Belum cukup dari bangku cadangan, masuk lagi Emmanuel Machuca. Sementara Gabriel Felipe Aroca gak kebagian spot. Nah, kalau kita baca nama-nama ini, siapa yang gak curiga coba? Bukan cuman fans Indonesia, bahkan media Vietnam langsung ngegas. Mereka bilang, ini pemain Spanyol, Argentina, Brazil. Kok bisa tiba-tiba jadi orang Malaysia? Sejak kapan Melayu ada hubungannya sama Amerika Latin? Logika sederhana aja udah janggal. Malaysia itu sejarahnya dijajah Portugis, Belanda, Inggris. Paling mentok punya diaspora India atau China. Lah kok tiba-tiba muncul keturunan Amerika Latin? 7 orang sekaligus? Mendapatkan tuduhan dari Vietnam hingga disindir media Indonesia. Awalnya Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM pasang wajah innocence. Mereka langsung klarifikasi resmi keluar. Itu fitnah, tuduhan tidak benar, semua pemain legal. Tapi publik makin curiga setelah sang presiden, Datuk Johari Ayub, tiba-tiba mundur mendadak Agustus 2025. Alasannya nihil, gak ada penjelasan. Padahal kalau dia benar-benar yakin gak ada masalah, kenapa harus resign buru-buru? Benar juga. Nah, disinilah mulai terungkap bahwa ada laporan rahasia masuk ke FIFA. Ada pihak yang membocorkan kejanggalan dokumen naturalisasi Malaysia. Usut punya usut, di balik klarifikasi dari FAM, ternyata di belakang layar masih ada orang yang melaporkan ke FIFA soal kejanggalan. Yang gue bingung, tuh FIFA bisa kecolongan gitu ya dari dokumen-dokumen para pemain tersebut ya guys. Bahwasanya dokumen itu palsu gitu. Kok bisa kecolongan gitu ya? Sekelas FIFA ya, harusnya kan lebih teliti ya kan untuk memeriksa keabsahan dokumen tersebut. Ya ini jadi contoh lah ya buat negara-negara lain, bahwasanya warning lah ya. Jadi jangan hanya asal comot. Jadi harus jelas keturunannya dari mana, itu harus jelas. Jadi di kemudian hari tidak terjadi seperti ini, gitu guys. Seperti Federasi Sepak Bola Malaysia ini guys, mereka ini blunder, memaksakan untuk mencari pemain-pemain keturunan yang ternyata tidak ada sama sekali histori atau keturunan dari Malaysia dan negara si pemain tersebut guys. Oke, lanjut. Naturalisasi Malaysia bisa jadi dari dalam negeri sendiri, bisa jadi orang dalam yang muak sama cara kotor FAM, atau justru dari negara lain yang merasa dirugikan. Dan puncaknya, FIFA menemukan bukti bahwa dokumen pemain itu dipalsukan. Bahkan beberapa nama baru dikasih persetujuan FIFA beberapa jam sebelum kick off. Kebayang? Seolah-olah ada tangan-tangan ajaib yang maksa proses itu jalan. Melihat ini, sejumlah media Malaysia sempat panik. Salah satunya media ternama Makan Bola, bikin headline provokatif dan menuduh ada entitas luar negara yang mencoba sabotase proyek Harimau Malaya. Bahkan postingan itu sampai di-repost langsung sama Tunku Ismail Idris atau biasa dikenal TMJ,
bos besar JDT yang punya pengaruh besar di sepak bola Malaysia. Kocak ya, kocak. Dan nggak berhenti sampai di situ, salah satu akun media lain menyindir keterlibatan Indonesia dalam pelaporan kasus tersebut dengan menyebut tidak logik menuduh Indonesia. Nah, di sini ada sindiran nih dari media-media di Malaysia bahwasanya yang membocorkan ini tuh kita, negara Indonesia. Dia mencurigai kalau kita yang mensabotase soal pemain keturunan Malaysia. Kan kocak ya, kocak asli. Orang-orang mah introspeksi ya kan, atau kalau memang tidak benar, tinggal tunjukin bukti keabsahan dokumen-dokumen tersebut bahwasanya pemain ini memang pure ada keturunan dari negara Malaysia gitu guys. Jadi bukan malah nuduh sana nuduh sini, dah kocak. Lanjut. Rumor yang beredar adalah bahwa pihak yang dekat dengan Presiden FIFA ingin menyabotase revolusi Tunku Ismail karena mereka khawatir dengan kebangkitan Macan Malaya. Namun menuduh Indonesia tidak masuk akal karena mereka fokus pada putaran keempat Piala Dunia. Nah kan, ini kok bawa-bawa Indonesia? Padahal PSSI lagi fokus ke persiapan lawan Arab Saudi. Masa iya sempat-sempatnya ribet ngurusin Malaysia? Ngapain coba cuy? Dan kini, akhirnya setelah penyelidikan beberapa bulan, FIFA akhirnya buka suara. FM terbukti memalsukan dokumen naturalisasi, 7 pemain dianggap tidak sah membela timnas Malaysia. FM didenda 350.000 Swiss francs atau sekitar 7,3 miliar rupiah. Masing-masing pemain kena denda 2.000 Swiss francs plus larangan aktif di sepak bola selama 1 tahun penuh. Nah, ini bagian paling pedih. Para pemain yang tadinya dipuja-puja malah jadi korban utama. Contohnya Facundo Garcés. Bintang Deportivo Alaves ini sempat jadi kebanggaan netizen Malaysia. Bahkan dipamer-pamerin kayak trofi. Komentar di medsos penuh dengan, akhirnya kita punya bintang La Liga. Tapi sekarang, karirnya terjun bebas, gak bisa main setahun penuh. Coba bayangin, di usia emas pemain bola, absen setahun itu sama aja kayak bunuh diri dari karir. Klubnya di Eropa jelas ngamuk, mereka udah keluar duit buat kontrak, gaji jalan terus, tapi pemainnya gak bisa dipakai. Dan ini bukan cuma soal Garcés, Holgado, Hevel, Figueiredo, Irazabal, dan semuanya kena imbas. Klub-klub Eropa, mereka merasa dirugikan. Jangan heran kalau ada gugatan balik ke FM. Ya, kalau kayak gini kan jadi banyak yang dirugikan gitu guys. Termasuk klub-klub para pemain naturalisasi ini guys. Si Facundo Garcés dan lain-lain. Itu kan dirugikan klubnya. Mereka udah mengontrak dengan begitu mahal, akhirnya kena ban dari FIFA atau larangan bermain selama 12 bulan. Nah, itulah guys, makanya kita harus ini juga buat Indonesia, kita harus hati-hati juga untuk mencari pemain-pemain keturunan guys. Jadi tapi sih saya yakin sih kalau Pak Ketum Pak Erick Thohir ini sangat mematuhi peraturan dari FIFA dan tidak mungkin untuk mensabotase atau memasukkan dokumen-dokumen para pemain-pemain keturunan kita di luar Indonesia guys. Saya yakin itu nggak bakalan terjadi di Indonesia, insya Allah ya, kita doakan saja. Dan sekian dulu video kali ini buat teman-teman, semoga video kali ini memberikan informasi yang sedikit menggelitik dan menghibur teman-teman semua di rumah ya guys. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.